وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di bab 153, bab maja'a fit tamadih, yaitu bab tentang saling memuji. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya, anna rajulan zikra indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang pria yang disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asna alaihi rajulun khairan, lalu salah seorang yang datang memujinya, yang hadir di situ memujinya dengan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihaka qata'ta unuqa sahibika, celaka engkau telah memotong leher temanmu. Yaqulu miraron, dan itu omongan itu diulangi beberapa kali. Celaka kamu udah memotong leher temanmu. In kana ahadukum mahidan la mahalata falyakul ahsibu kadza wa kadza. Jika salah seorang di antara kalian terpaksa memang pengen memuji, karena saking baiknya itu, maka ucapkanlah, saya kira si fulan demikian dan demikian kondisinya. In kana yara annahu kadza lika wa hasibuhu Allahu wa la yuzakki 'ala Allahi ahadan. Adapun yang mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah, dan janganlah menyucikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Artinya ketika kita mau memuji orang silakan, tapi jangan memuji yang berlebihan. Karena hakikat orang itu kita nggak tahu. Jadi kita ketika mau memuji orang, ya kita puji sesuai dengan kondisi yang pase gitu loh. Jadi nggak berlebihan, nggak sampai kemudian kayaknya kok gimana banget gitu loh. Biasa aja. Ya, wabil khusus ketika orangnya berbuat baik, ya kita ucapkan terima kasih, kita doakan, itu sudah mencukupi insyaallah. An Nabi Musa qala, dari Nabi Musa, dia berkata, Sami Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi pernah mendengar seorang laki-laki yusni ala rajulin, memuji yang secara berlebihan tentang seseorang. Wayat rihi, berlebihan dia dalam memuji tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlaktum, kamu sudah membinasakan orang itu, au qata'tum, atau kamu sudah mematahkan dhahrar rajul, punggung laki-laki tersebut. Itu Pak. Jadi Nabi mengibaratkan memuji orang berlebihan itu kayak orang yang sudah membinasakan atau menghancurkan orang tersebut. Ya, karena orang kalau udah dipuji biasanya terus lupa diri gitu. Kalau dia banyak ini apa ya itu? Panjang. 335 an Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi, an abihi, dari bapaknya, qala, beliau berkata, kunna julusan inda Umar. Khotatun. Kami pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Fa asna rajulun ala rajulin fi wajhihi. Kemudian ada seorang yang memuji seorang laki-laki di hadapan beliau, radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Faqala aqartar rajula aqarrakallah. Engkau telah menyembelih orang itu. Ya, karena dia muji temannya berlebihan, ya, Umar mengatakan kau sudah menyembelih dia. Aqarrakallah, semoga Allah menyembelihmu juga. Jadi malah didoakan yang jelek. Jadi ketika kita memuji orang, ya puji aja secukupnya. Maka ini hubungannya sama kemarin, dzil wajhaini, orang yang punya muka dua, para penjilat itu. Ya, kalau pengen jadi menteri ya jadi aja, tapi nggak usah kemudian mujinya berlebihan gitu loh. Mujinya berlebihan gitu. Sampai ngomong apa kemarin tuh saya dengar tuh, kalau niru Nabi kejauhan.
maka niru Pak ini sama Pak itu aja. Gitu. Kalau pengen jilat ya jilat aja, tapi nggak usah sampai kayak gitu banget itu. Ya, kasihan itu, kasihan yang dijilat. Gitu. An Ubaidillah an Zaid ibni Aslam, dari Ubaidillah dari Zaid bin Aslam, an abihi dari bapaknya, qala beliau berkata, sami'tu Umar, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, yaqulu madhu dzibhun, pujian itu adalah dzibhun, penyembelihan. Qala Muhammadun yakni idza qabilaha, Muhammad berkata apabila ia menerimanya. Artinya kalau kita dipuji dan kita senang gitu kan, maka itu adalah penyembelihan buat diri kita. Artinya itu kecelakaan buat diri kita. Nah, orang yang gila pujian, gila sanjungan, ya ini nggak baik gitu. Karena dia akan lupa untuk ikhlas. Kalau guru saya ngomong tuh, orang yang ikhlas itu harapannya yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia gagal ikhlas, maka yang dituju cuma dua. Apakah itu dirinya sendiri ataukah manusia? Artinya ada kecondongan pada diri sendiri atau kecondongan pada manusia. Nafsunya atau ingin dipuji orang, atau dia justru mengikuti syaitan. Maka syaitan itu punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyan naka, aku akan menyesatkan hambamu illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka ketika kita ingin jauh dari syaitan, maka tentu nggak perlu nyari ilmu kemana-mana, ya cuma belajar ikhlas aja. Apapun yang kita lakukan kita harus ikhlas. Ya. Ikhlas juga bukan berarti terus nggak terima gaji, bukan. Gitu. Artinya kalau emang ya kita jadi guru TPA, masjidnya kasnya cuma dikit, gitu, mampunya cuma bayar 50.000 sebulan, gitu, ya terima, ikhlas. Jangan kemudian demo, gitu, jangan kemudian protes. Gitu. Ya. Ada orang yang jadi pegawai gajinya sidik, gitu kan. Ya masuk situ tahu gajinya sedikit, tapi dia mau, gitu kan. Lalu kemudian biar untuk mencukupi kebutuhannya dia korupsi, ya ini salah ya. Jadi ikhlas ya tetap diterima gajinya, kalau kurang ya nyari lagi di tempat lain itu. Menjalani kerjaan yang ada dengan serius. Wanifidina azani Allahu ayyakum. Ini adalah akhir dari pertemuan kita di pagi hari ini untuk sesi kajiannya.